Halo teman-teman, hari ini saya mau ke sebuah curug yang menarik banget di daerah Bogor Barat. Total perjalanan dari tempat saya tinggal di BSD Tangerang sekitar 2 jam. Saya menuju ke Desa Ciasian di wilayah Bogor Barat dengan melewati Gunung Menir yang terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. Jadi rencananya mau cari sarapan dulu di sini sebelum lanjut ke parkiran langganan di dekat Curug Seribu. Dari sana saya akan start trekking menuju ke Curug Ratu. Saksikan terus ya. Yes, udah sampai nih di Desa Ciasihan. Perjalanan tadi sekitar 2 jam dari BSD ya. Nah ini sekarang gue ada di Gunung Menir. Dan di Gunung Menir ini pemandangannya keren banget ya. Jadi tadi mau sarapan sini sambil menikmati pemandangan seperti ini nih. Keren loh sebenarnya. Cuman sayang makanannya belum siap. Jadi kita kayaknya lanjut ke atas saja. Ya, sayang sekali rencana mau sarapan sambil menikmati pemandangan gagal total. Jadi sekarang saya lanjut dulu aja ke tempat rencana saya parkir motornya dan nanti cari sarapannya di sana aja. Ya, seperti biasa kita harus bayar tiket dulu. Di sini tiket yang kita bayar 10.000. Oke, ini dia tiket boxnya. Ya, gua udah sampai di tempat parkirannya dan karena pagi belum sarapan, jadi gue sarapan dulu ya. Ini ada nasi kepal. Perjalanannya tadi sih gue sempet nanya-nanya, Curug Ratu itu sekitar 1 jam. Ya kita lihat seperti apa nanti perjalanannya ya. Dan katanya dibuang lewat Curug Ciparai sih tadi. Kok gue jadi ngerasa muter ya. Jadi kalau jalur yang langsung katanya itu sekarang tertutup ya jalurnya ya. Jadi harus lewat Curug Ciparai yang minggu lalu gue kesana. Oke, gue sarapan dulu ya karena habis ini kita langsung perjalanan lumayan jauh nih 1 jam. Ya kalau di sini tulisan Curug Ratu tuh nggak ada sama sekali ya. Jadi kayaknya ini memang curug yang jarang didatengin sama orang-orang. Dan hari ini gue sendiri nggak ada guide. Wish me luck ya. Kita lanjut ya. Cuaca hari ini cerah. Condong panas sih pagi hari, tapi di sini temperaturnya cukup dingin sih. Enak ya. Dan sawah-sawahnya lagi udah mulai tumbuh nih. Jadi mulai berwarna hijau di sini. Curug, Pak. Unik Bu, iya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama, Pak. Tadi rencananya mau sendiri. Terus perasaan kok kayaknya sendiri. Kalau kita ke jalur yang kita belum kenal, agak kurang gimana gitu. Nggak pede kali ya. Namanya juga alam. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan jasa guide. Dan uniknya guide yang gue dapetin, gue nggak ada janjian sama sekali. Uniknya gue bisa dapet guide yang waktu minggu lalu gue ke Ciparai. Kok bisa ya?
Nah, cuman gue bilang saya duluan ke Ciparai biar bisa istirahat dulu. Hitung-hitung gue sekarang pemanasan dulu sampai Ciparai istirahat, nunggu dia datang, baru lanjut ke Curug Ratu. Oke. Ya, seperti biasa, gue barusan bayar tiket ya, kayak minggu lalu waktu ke Curug Ciparai, 15.000. Ya, gue udah sampai di Curug Ciparai nih. Dari pintu masuk tadi, tiket boxnya cuma 5 menitan. Bagus ya, sinar mataharinya ya, keren banget. Lagi bersinar ke bawah. Nah, ini Curug Ciparainya di sini nih. Oh. Ya, teman-teman bisa saksikan perjalanan ke Curug Ciparai di trip gua yang sebelumnya ya. Untuk menuju ke Curug Ratu, kita harus menyeberangi 2 jembatan, lalu naik tangga menuju ke bukit di sebelahnya. Dari Curug Ciparai, kita naik tangga. Dan guide gua ternyata bukan Kang Asep yang minggu lalu, tapi ponakannya. Hebat nih, kelas 10. Tadi siapa namanya? Apri ya? Namanya Apri. Kelas 10 bisa jadi guide nih. Hebat. Gue nggak bisa ngikutin dia. Nih tangganya dari Curug Ciparai seperti ini dan berlumut. Lanjut ya. Jadi kalau dari Curug Ciparai kita nanjak dulu, nanti ketemu jalur yang dari Gunung Bunder. Nah, sebenarnya kalau yang dari Gunung Bunder itu jauh lebih dekat sih. Tapi karena gue nanti kalau dari Ciasihan harus turun lagi ke Gunung Bunder kan terlalu jauh ya. Nah, kita jadi jalan aja. Bedanya tadi tanjakannya lumayan. Yes, kita lanjut ya. Ternyata jalur yang saya lewati ini adalah tempat latihan tentara. Jadi sebelah kanan jalan terlihat tenda-tenda tempat mereka menginap selama berlatih. Dari kejauhan dengar suara senjata ditembakkan. Berarti si tentara yang tadi lagi latihan semua. Jalurnya asik banget. Kita jalan di tengah-tengah kayak hutan gitu. Hutan yang terbuka ya, kayak savana gitu lah. Dari kejauhan gue mendengar suara owa nih. Tadi suaranya mirip banget sama owa yang gue dengar di Citalahap waktu itu. Ada tripnya ya waktu itu ya. Gue sama teman-teman camping di Riverside Citalahap. Nah, gue beruntung karena sempat ketemu owanya. Keren banget loh. Suaranya mirip banget. Ya, akhirnya kita ketemu sama jalur yang berasal dari Gunung Bunder. Nih dia jalurnya nih. Tuh. Ya, ini dia jalurnya. Di depan kita. Dan sini ada tulisannya. Kita masuk tiket box wisata alam Curug Ratu. Jadi ternyata di depan pintu masuk Curug Ratu itu kita melewati jalur yang ke Kawah Ratu yang tadi gue kasih tunjuk nih. Jalurnya sini. Ini jalur yang kedua mungkin ya setelah Pasir Ngit. Kalau kita dulu kan melalui Pasir Ngit. Kalau ini jalurnya berbeda. Nah, ini dia tiket masuknya kan. Jadi jalurnya sama. Cuman gue tadi karena startnya dari tempat yang salah, jadi lebih jauh ya. Tapi asik kok, katanya dari tiket box ini udah mau nyampe ke curugnya, hanya sekitar 200 meter lagi. Jadi sekitar tadi si bapak bilang 10 menit. Deket dong, nggak nyampe sejam. Mantap ya. Untuk masuk Curug Ratu dikenakan tiket pembayaran 15.000. Ya, kita masuk ambil jalur yang kiri katanya karena di sini jalurnya sudah ada tangganya, kalau yang kanan belum.
Katanya 10 menit ya. Wih, suaranya sih udah kedengeran nih. Ternyata yang saya dengar adalah sebuah aliran sungai yang berada di tengah perjalanan menuju ke curugnya. Aliran sungai di sini airnya sangat jernih, namun juga mengandung belerang sehingga bebatuannya berwarna kuning kecoklat-coklatan. Dari sini perjalanan ke Curug Ratu paling tinggal sekitar 5 menitan lagi. Pohon apa ini ya? Unik. Warnanya lucu. Ya, warnanya seru banget nih. Bulat-bulat gini. Oh, sejuk banget di sini. Seger. Enak banget udaranya. Nah, di depan ketemu lagi pohon ini. Teman-teman ada yang tahu nggak sih, ini sebenarnya pohon apa ya? Lucu aja sih, bentuknya seperti ini. Suaranya makin kedengaran dengan jelas. Dan di sini asli, temperaturnya drop, dingin banget. Estimasi sih kalau menurut gue sekitar 22 derajat nih, 22-23 derajat. Dingin asli. Oh, kita udah sampai nih. Yes. Ini dia Curug Ratu. Asik ya. Keren banget loh curugnya. Aliran airnya jernih, tapi ada belerangnya, jadi berwarna kekuning-kuningan. Ketinggiannya mungkin sekitar 30 meter ya. Mungkin 25 meteran. Keren ya, keren. Seneng gua bisa nyampe ke sini. Jujur gue terpukau melihat keindahan Curug Ratu. Apalagi kalau kita lihat dari dekat, curug ini seperti berada di dalam gua. Karena dindingnya terbuat dari bebatuan yang menjulang tinggi, yang mungkin terbentuk oleh proses jutaan tahun. Karena wilayah ini dulunya merupakan gunung api purba. Informasi ini saya dapatkan saat pergi mengunjungi Curug Lontar di wilayah Lewiliang sekitar 2 tahun lalu. Keren ya curugnya ya. Wajib nih kesini nih. Asli bagus banget. Curug Ratu. Dan curugnya condong sepi di sini.
Tadi udah bawa celana pendek biar bisa berenang gitu ya. Ternyata ketinggalan di motor, saudara-saudara sekalian. Aduh, bete banget ya udah sampai sini. Kalau pakai celana ini basah-basah kan gak enak. Pulangnya harus pakai celana ini soalnya di motor. Sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa. Gue yang penting bisa menikmati curug yang indah ini. Menurut gue curug ini keren banget sih. Kalau gue bilang ya, secara pribadi gue suka banget. Boleh nih teman-teman coba kesini trekkingnya kalau mau dari Ciasian juga. Jadi lebih jauh daripada kalau dari Gunung Bunder lebih cepet trekkingnya pasti. Gitu. Dan jalurnya juga jalur yang ke Kawaratu ya. Cobain deh. Sayang ya nggak jadi berenang gua. Coba lihat air sejernih gini, siapa yang nggak tergoda untuk berenang? Enaknya aliran air di sini nggak terlalu dingin. Jadi kalau mau berenang atau berendam, kita nggak usah takut kedinginan. Ya, setelah puas menikmati curugnya, foto-foto, ngambil gambar, kita balik deh sekarang. Yuk, kita balik dulu ya. Nah, asik kan teman-teman curugnya? Kalau saya buat open trip ke Curug Ratu, pasti teman-teman mau dong. Yuk, kita atur waktunya supaya kita bisa schedulein tripnya dari jauh hari. Mumpung masih belum masuk ke musim penghujan nih. Jadi kita bisa berenang sampai puas di curugnya. Ya, gue udah sampai Curug Ciparai lagi. Kalau perjalanannya sih estimasi tadi nggak sampai 1 jam ya. Antara 40 sampai 45 menit. Dengan kondisi ya istirahat sekali-sekali aja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Sampai jumpa di trip saya selanjutnya. Bye-bye.